Truk kelebihan muatan bukan pemandangan baru di jalanan kita. Setiap hari ribuan ton barang diangkut melebihi kapasitas demi menekan biaya kirim yang sudah sempit. Di balik setir, sopir bertaruh nyawa melintasi jalan rusak yang mereka sendiri tak mampu memeliharanya. Pertanyaannya sederhana, siapa yang benar-benar diuntungkan? Pemerintah menegaskan kebijakan zero odol demi menyelamatkan nyawa, menjaga jalan negara dan juga menekan kerugian negara akibat infrastruktur yang cepat rusak. Tapi di lapangan, sopir menjerit. Mereka bukan penentu tarif, bukan penentu muatan, tapi selalu jadi pihak pertama yang dihadapkan ke hukum. Di atas kertas, zero odol sudah disepakati sejak 2017. Tapi sampai hari ini masih ada celah yang membiarkan praktik overloading terus berjalan. Pungli, tarif murah, persaingan harga yang tidak sehat, semua tumpang tindih menyisakan kebijakan yang ideal di pusat tapi ruwet di jalan raya. Pertanyaannya, bagaimana menjembatani keselamatan publik dengan keadilan bagi para sopir? Bagaimana kebijakan bisa menekan pengusaha nakal tanpa memukul pengemudi kecil? Dan seberapa siap kita semua sebagai pengguna jalan dan konsumen menerima biaya logistik yang benar-benar wajar tanpa harus berkompromi dengan nyawa? Hari ini satu persatu lapisan kepentingan akan kita buka. Bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk melihat sejauh mana tanggung jawab bisa dibagi adil agar jalanan tetap aman, sopir tetap dilindungi, dan logistik tetap bergerak. Bersama saya Arif Rifai, inilah catatan Sinpo, odol antara kepentingan bisnis, ancaman kecelakaan, hingga praktik pungli. Praktik overdimension overloading atau odol masih jadi tantangan besar. Truk kelebihan muatan kerap muncul sebagai jalan pintas menekan ongkos kirim. Di tengah persaingan harga yang ketat, para sopir terjepit di antara tuntutan kecepatan distribusi dan resiko keselamatan yang selalu mengintai. Pemerintah sudah menetapkan langkah tegas. Kebijakan zero odol menjadi komitmen bersama untuk menyelamatkan ribuan nyawa, merawat jalan negara, dan menekan kerugian akibat infrastruktur rusak. Regulasi diterbitkan, pengawasan diperketat, dan jalur dialog tetap dibuka agar semua pihak terdengar. Namun di lapangan, tantangan tak selalu sederhana. Praktik pungli, persaingan harga yang tidak sehat, hingga lemahnya penegakan aturan di beberapa titik masih menyisakan ruang abu-abu. Para pengemudi berharap perlindungan hukum yang jelas. Pemerintah terus merumuskan insentif dan aturan tarif yang lebih adil agar beban tidak hanya dipikul di pundak sopir. Tentang penanganan kendaraan yang terkategori odol, over dimension overload. Odol yang sering kita dengar juga sering menjadi sumber masalah di jalan raya. Kita tahu bahwa seringkali kita tidak ingin memilih antara kebutuhan atau kepentingan ekonomi, termasuk sektor perdagangan dan industri, dibandingkan dengan kepentingan untuk menjaga keselamatan masyarakat kita. Para pengendara, para penumpang yang juga menggunakan ruas jalan yang sama dengan kendaraan-kendaraan odol tadi. Oleh karena itu, tentunya kita ingin menghadirkan solusi. Harus ada progres yang baik agar tidak kembali terjadi kecelakaan lalu lintas akibat tidak diregulasinya, tidak dilakukan pengawasan yang ketat terhadap odol. Sekaligus tentunya kita juga tidak abai terhadap semangat untuk membangun konektivitas dan memperbaiki distribusi logistik secara nasional.
Zero odol bukan sekedar angka di balik surat jalan, tapi ikhtiar bersama agar logistik tetap efisien tanpa harus mengorbankan keselamatan, keadilan bagi sopir kecil, ketegasan bagi oknum nakal, dan tanggung jawab bersama agar jalanan kita tak lagi jadi saksi bisu kecelakaan yang bisa dicegah. Saatnya publik memahami, harga murah punya konsekuensi, jalan rusak, nyawa terancam, biaya negara membengkak. Pertanyaan besar, mampukah sebuah pihak bergandeng tangan, menertibkan praktik odol secara bertahap, tanpa memberatkan yang lemah, dan tetap menjaga kebutuhan pokok terjangkau. Rencana kebijakan pemerintah yang akan menghapuskan ataupun menerapkan zero odol pada tahun 2026 ini menuai protes dari para pengemudi truk yang menganggap bahwasannya wacana ataupun kebijakan zero odol pada tahun 2026 ini akan semakin menambah tekanan terhadap para pengemudi truk yang selama ini sudah dibebankan terkait dengan harga ataupun juga banyaknya pungli yang mereka temui di jalan. Dan namun di satu sisi kebijakan zero odol ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah terkait dengan keselamatan para pengemudi truk dan juga pengemudi ataupun pengguna jalan lainnya. Lantas seperti apa jalan tengah ataupun tantangan-tantangan dalam penerapan zero odol di tahun 2026 ini? Kita akan membahasnya bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu membahas tema kita pada hari ini terkait dengan odol, ini antara kepentingan bisnis, kemudian ancaman kecelakaan hingga praktik pungli di jalan raya. Kalau kita berbicara terkait dengan odol ini, terutama permasalahan odol di Indonesia, apakah penerapannya ini kalau dari kacamata Sinpo ID seperti apa Mas? Akar permasalahan dari odol ini Mas? Ya, odol ini kan masalah yang cukup kompleks juga ya, karena memang ada upaya untuk menekan harga agar proses logistik ini bisa tersampaikan dengan biaya yang jauh lebih murah. Sementara dalam prosesnya, ketika proses pengantaran ini dilakukan, ternyata ada hal-hal yang cukup mengganggu di tengah jalan. Berarti secara nggak langsung mereka pertama diupayakan untuk bisa menekan harga, lalu mengangkut barang dengan muatan yang berlebihan, dan ini tentunya bisa membahayakan pengguna jalan yang lain. Sementara dalam proses pengantaran untuk sebelum kebijakan ini nanti diterbitkan sendiri, itu juga sudah menuai banyak protes karena memang di tengah jalan ketika pengantaran logistik ini berlangsung ada praktek pungli, ada praktek premanisme yang sejauh ini dalam tanda kutip belum bisa disingkirkan sepenuhnya. Sebagaimana kita tahu, sejauh ini kan sudah ada wacana untuk pembentukan Satgas Anti Premanisme. Sudah ada sejumlah penangkapan terhadap preman-preman yang melakukan praktek pungli di lapangan. Tapi dalam prosesnya masih banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para supir, sehingga memang ya premanisme ya dan pungli yang terjadi di lapangan ini belum sepenuhnya hilang. Dan ini yang harus menjadi perhatian bersama. Karena memang jika seandainya penerapan zero odol ini dilakukan, akan ada yang lebih tersiksa lagi, yaitu dari supir. Karena memang pertama, pada akhirnya mereka terpaksa harus mengikuti aturan. Ya, mengikuti aturan berarti kan mengurangi bobot yang biasa mereka bawa dengan harga yang sesuai. Lalu di tengah jalan, seandainya praktek punglinya ini masih ada, berarti secara nggak langsung mereka akan terkena biaya yang lebih ditekan lagi. Ini yang pada akhirnya menjadi sebuah perhatian tersendiri, sehingga Sinpo ID mencoba untuk menyuarakan hal ini agar sejumlah pihak terkait bisa sama-sama berpikir dan berembuk bersama biar penerapan zero odol ini bisa berjalan dengan baik dan
implementasinya itu jauh lebih smooth sehingga masyarakat pun bisa lebih menerima seperti itu. Mas, rencana penerapan zero odol ini kan sebenarnya kalau kita melihat tujuan dari pemerintah ini kan baik terkait dengan keselamatan baik dari pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Namun di satu sisi kalau kita melihat dari sisi pengemudi ini ada potensi kriminalisasi. Kalau kita melihat mungkin peraturan terkait odol ini apakah selama ini hanya menyasar ke pengemudinya saja, padahal kita tahu ada banyak pihak di belakang pengemudi itu yang harusnya lebih bertanggung jawab terkait dengan muatan itu. Ada pemilik ataupun pemodal, kemudian ada orang yang mengantarkan itu, bukan hanya apakah memang peraturan ini selama ini hanya menyasar para pengemudi ini saja, Mas, sehingga ini menimbulkan protes. Itu dia yang saya katakan tadi, makanya harus semua pihak terkait ya, nggak hanya sekedar pemerintah sebagai regulator, tapi juga dari sisi serikat pekerja para pengemudi, termasuk juga para pengusahanya. Dan ini harus sama-sama diminta pendapatnya dan duduk bersama sehingga aturan ini bisa diterima oleh semua pihak. Karena memang zero odol ini bertujuan agar pengguna jalan lain itu juga mendapatkan kenyamanan ketika mereka berkendara. Ya kan? Itu yang menjadi mimpi dari adanya zero odol ini. Tapi dalam implementasinya ternyata ada pihak yang memang meminta proses penerapan ini juga dibarengi dengan seperti tadi yang saya katakan, itu ada penegakan hukum yang jauh lebih tegas lagi terhadap pihak-pihak yang melakukan pungli. Baik itu oknum yang melakukan dalam tanda kutip ala-ala tindakan terhadap pelaku odol maupun terhadap aksi-aksi premanisme yang ada di jalanan. Oleh karenanya ini tetap harus dilakukan secara simultan dan sehingga pihak pengusaha logistik, supir maupun regulator pun juga bisa sama-sama nyaman untuk menjalani implementasi kebijakan zero odol ini. Dan yang menjadi perhatian sendiri adalah supir juga harus diberikan peraturan tersendiri oleh perusahaan pemilik agar tidak melakukan hal-hal yang ya dalam tanda kutip curang lah ketika mereka melakukan pekerjaan. Nah ini fenomenanya sebagaimana penelusuran Sinpo ID, kita melihat ada upaya untuk saling timbal balik lah antar sesama supir. Misalnya kayak gini, ketika mereka mengantarkan sebuah barang dari titik A ke titik B, terus kemudian ketika mereka balik dalam kondisi kosong, mereka mencoba untuk mencari keuntungan tersendiri dengan mencari charteran agar dari titik B bisa kembali ke titik A. Ini membawa muatan yang dalam tanda kutip sebenarnya ini di luar perjanjian antara sang supir dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Ini yang akhirnya juga harus menjadi perhatian bersama. Jadi harus ada regulasi yang ketat menerapkan masing-masing pihak agar bisa bertanggung jawab di masing-masing skup pekerjaannya seperti itu. Sebenarnya kebijakan ataupun wacana penerapan zero odol ini kan sudah diwacanakan sejak tahun 2017. Namun dalam penerapannya itu terus mundur-mundur hingga akhirnya ini ada wacana lagi pada tahun 2026. Apa yang membuat kebijakan ini begitu sulit untuk dilaksanakan di Indonesia, Pak Mas? Apakah ini begitu dilematisnya atau seperti apa, Mas, dari kacamata Sinpo ID? Ya kita lihat sendiri di beberapa daerah yang di luar Jabodetabek ya, yang ini yang jangkauannya jauh lebih keluar lagi. Truk odol ini bukan hanya truk sih ya, mungkin barang-barang mobil-mobil yang berkendaraan besar ini juga ternyata terpaksa mengangkut muatan lebih agar bisa menekan kos ketika mereka melakukan pengantaran logistik. Taruhlah itu misal seperti pengantaran barang bahan tambang, entah itu tanah, pasir dan sebagainya. Ketika melintasi sebuah jalan yang memang ketentuannya sudah dibatasi tonasenya yang melintasi jalan tersebut, ternyata mobil tersebut melebihi muatannya sehingga tetap melintasi jalan tersebut dan itu berpotensi untuk merusak jalanan sehingga mengganggu pengguna jalan lain.
Itu dari sisi pengemudi yang ingin, dari sisi perusahaan yang ingin memperkecil biaya pengantaran. Nah, tapi di sisi lain juga ada praktik pungli yang kemudian melegalkan bahwasanya kendaraan tersebut bisa melintasi jalan tersebut. Jadi ketika kendaraan yang memang sudah melebihi tonase itu melintasi jalan yang sudah dibatasi bobot kendaraannya, ternyata ada praktik pungli juga yang pada akhirnya bisa melegalkan kendaraan tersebut tetap melintas. Ini terjadi di sejumlah daerah. Ya, kita bisa lihat di sejumlah daerah seperti Tangerang pinggir, apalagi yang kemarin sampai masuk ke DPR terus kemudian melakukan protes itu di wilayah Tenjo dan sebagainya. Ya, ini kan harus menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi pemerintah untuk kemudian bisa duduk bersama, meminta pendapat dari semua pihak, baik itu pengusaha logistik maupun para supir, agar dalam proses pengantaran ini setidaknya tidak membahayakan pengguna jalan lain dan tetap membuat pengguna jalan lain tersebut lebih aman dan nyaman untuk melintas, seperti itu. Mas, ini kan juga ada data terkait dengan korban kecelakaan akibat angkutan barang berlebih ini yang memang ini korbannya itu cukup banyak, ataupun peristiwa-peristiwa kecelakaan akibat angkutan barang yang berlebih ini cukup banyak. Namun kenapa penerapannya ini masih cukup sulit diterapkan di Indonesia dan masih banyak masyarakat yang belum sadar terkait hal tersebut, Mas? Ya, ternyata sejauh ini memang belum ada kata sepakat antara semua pihak ya, karena memang pada akhirnya ketika aturan ini diterapkan untuk kemudian dicoba diterapkan di sejumlah lokasi, ada beberapa pihak yang ya ternyata mereka menolak untuk kemudian dengan alasan-alasan yang ya sekali lagi ini masalah biaya logistik, terus kemudian menekan budget agar proses pengiriman ini jauh lebih murah. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Oleh karenanya ya kita berharap ini bisa segera dirampungkan karena memang ini penting agar para pengguna jalan yang ada di Indonesia ini bisa nyaman dalam berkendara, seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan dilema terkait dengan penerapan zero odol pada tahun 2026. Mas Bayu, kalau ini salah satu alasan kenapa para pengemudi truk ini menolak penerapan zero odol pada tahun 2026 adalah dengan dalih ataupun dengan alasan terkait dengan biaya logistik yang kalaupun itu nanti akan diterapkan pada tahun 2026 bisa berimbas pada harga-harga logistik, harga-harga bahan pokok karena itu akan meningkatkan terkait dengan biaya logistik itu. Kalau dari kacamata Sinpo ID, Mas? Iya, kalau kita melihat kebijakan zero odol ini diterapkan berarti secara nggak langsung kan kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan raya yang dalam tanda kutip ini truk-truk bermuatan besar ya, itu diharuskan menerapkan aturan menyesuaikan tonase yang memang sudah ditentukan. Jadi secara nggak langsung memang mereka tetap harus menaati aturan dalam proses pengantaran logistik. Namun bila seandainya ini dilakukan berarti secara nggak langsung kebiasaan yang dulunya untuk dilakukan untuk menekan angka kos logistik itu biasanya diterapkan, terus kemudian diterapkan peraturan ini, berarti secara nggak langsung ada jumlah barang yang terpaksa harus dikurangi. Dan ini tentu menambah rate yang mereka lakukan ya kan. Biasanya untuk membawa taruhlah itu 10 ton mereka bisa bawa dengan 5 kali rate. Nah, karena memang diterapkan adanya zero odol, terpaksa setiap kali satu kali pengantaran hanya bisa membawa 1,5 ton. Untuk kemudian 1,5 ton sisanya itu ya dibawa untuk antaran selanjutnya. Berarti secara nggak langsung nanti ada lebih dari 5 rate
5 kali bolak-balik yang pada akhirnya ini yang menambah beban dalam proses pengantaran logistik. Ya, ini memang masuk akal, tapi setidaknya ini bisa memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan lain. Karena memang angka kecelakaan di jalan raya yang cukup tinggi itu juga disebabkan oleh akibat adanya kendaraan odol ini, ya kan. Berarti secara nggak langsung ini harus tetap bisa diterapkan. Namun demikian harus ada perumusan yang jauh, setidaknya ada kajian yang lebih deliberatif lagi lah ya, untuk kemudian bisa menyesuaikan agar semua pihak ini kepentingannya terpenuhi. Jadi tidak lagi hanya mengedepankan keselamatan saja, tapi juga bisa mengedepankan bagaimana proses pengantaran logistik ini bisa ditangani dengan biaya yang selama ini sudah diterapkan seperti itu. Oleh karenanya kita harap ini bisa kebijakan ini intinya baik, namun ini setidaknya bisa mengakomodir semua pihak agar bisa duduk bersama untuk kemudian merumuskan bagaimana kebijakan zero odol ini diterima oleh semua pihak. Dan tentunya ketika penerapan ini berlangsung, maka praktik-praktik pungli maupun premanisme yang selama ini terjadi di jalan raya juga bisa diminimalisir oleh aparat penegak hukum. Jadi nggak cuma sekedar regulator dan juga pengguna jasanya, tapi juga aparat penegak hukum juga harus concern terhadap masalah ini. Karena memang secara nggak langsung ketika pungli maupun premanisme ini masih terus terjadi, yang tersiksa ini kan supir. Ya kan? Mereka yang di jalan, mereka yang ngantar, dan mereka bukan pengusaha dikasih ongkos, tapi kemudian mereka yang dipungli. Bisa jadi itu yang dikasih bukan uang ketika biaya pengantaran, tapi gaji mereka sendiri. Ini yang tentu sangat menyiksa supir ya. Karena memang mereka sendiri yang di lapangan. Oleh karenanya kita harap ini bisa berjalan lebih simultan lagi ya. Jadi semua pihak ini bisa berangkulan agar proses penerapan kebijakan zero odol ini diterima oleh semua pihak dan tidak lagi ada praktik-praktik pungli maupun premanisme yang ada di jalan seperti itu. Itu tadi untuk mengakomodir kepentingan dari semua pihak, dalam hal ini adalah khususnya para pengemudi ataupun sopir truk ini yang merasa bahwasanya dengan penerapan zero odol ini harus ada seperti jaminan kalau misalkan mereka aman di jalan, tidak ada lagi adanya pungli ataupun premanisme. Dan ini juga perlu kolaborasi dengan satgas-satgas yang mungkin kemarin sempat dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, satgas anti premanisme dan juga pungli itu, Mas. Dan kalau seandainya masih ada kaitannya dengan masalah ormas juga terkait masalah premanismenya, rangkul saja ormasnya, jadikan saja mereka supir odolnya, supir truknya sekalian, atau enggak pekerjakan mereka di pos-pos yang pada akhirnya setidaknya menghilangkan namanya praktik premanisme. Ataupun ya diajak ormasnya untuk kemudian dibicarakan lebih jauh lagi bagaimana proses penyelesaiannya ini. Karena memang ya ini cukup meresahkan juga premanisme dan pungli ini. Karena jika seandainya praktik tersebut terus-terusan berlangsung, berarti dan terus ada pembiaran juga oleh negara, dia yang kesiksa siapa lagi kalau bukan supirnya. Sementara supir sendiri kan juga selain mereka mengantarkan logistik, mereka juga ada kepentingan untuk melengkapi hajat hidup mereka kan. Mereka ada anak istri yang di rumah yang harus dihidupi. Kalau seandainya sampai punglinya itu memakan gaji para supir, ini yang kasihan. Dan kita harap kebijakan zero odol ini bisa diterapkan dengan lebih baik lagi dan bisa merangkul semua pihak. Kalaupun memang ormas yang sudah diberi peringatan masih terus melakukan pungli maupun praktik premanisme terhadap truk-truk yang melintas, ya tindak saja, lakukan tindakan penegakan hukum yang lebih tegas lagi agar mereka tidak melakukan praktik tersebut di kemudian hari. Karena memang jika ini bisa berjalan simultan, maka kebijakan zero odol ini tentu menguntungkan semua pihak seperti itu.
Terkait dengan tarif logistik itu tadi Mas, ini yang kemarin juga sempat disuarakan oleh para sopir truk ini bahwasanya sebenarnya mereka ini terjepit antara upah mereka yang minim, kemudian mereka harus setoran juga ke pemilik truk tersebut. Di satu sisi mereka juga masih ada premanisme dan lain sebagainya. Sementara untuk tarif tersebut memang saat ini masih diserahkan kepada mekanisme pasar. Belum ada peraturan yang jelas dari negara terkait dengan tarif tersebut, dan mereka juga meminta terkait adanya tarif minimum, penetapan tarif minimum ini. Apakah penetapan tarif minimum logistik ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menjawab keresahan-keresahan dari para supir ini, Mas? Tarif minimum ini mungkin bisa menjadi sebuah solusi awal ya, tapi bagaimana ke depannya tetap harus ada kajian lebih lanjut, karena memang jika praktik odol ini terus berjalan, terus kemudian mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap pengguna jalan lain, terus meningkatkan angka kecelakaan juga, berarti kan secara nggak langsung kita butuh aturan ini diterapkan secara tegas. Namun di sisi lain, praktik pungli maupun premanisme yang ada di jalan juga tetap harus ditegakkan dong. Karena memang ya, pungli ini ya cukup meresahkan juga, dan ini harus juga melibatkan aparat penegak hukum, karena memang jika tidak diterapkan atau tidak diberikan tindakan yang lebih tegas lagi, maka premanisme maupun pungli ya nggak akan hilang. Dan ya lagi-lagi yang kesiksa lagi ya supir yang dalam proses pengantaran itu, mereka yang ada di dalam truk, terus kemudian mereka yang dimintain, mereka yang kena tindakan anarkis, ini yang tentu tidak kita harapkan sama-sama ya kan. Ya lagi-lagi yang tersisa supir, karena memang mereka dalam tanda kutip sebagai pihak yang paling terdepan untuk kemudian menjalankan kebijakan zero odol ini seperti itu. Dan semua pihak termasuk mungkin dalam proses pengawasannya, masyarakat pun juga bisa ikut berpartisipasi untuk kemudian setidaknya melaporkan baik itu kendaraan yang melintas dengan kelebihan muatan maupun praktik premanisme terhadap supir-supir yang membawa kendaraan logistik. Karena memang praktik ini juga harus ya kita awasi bersama, karena memang agar tidak terjadi praktik premanisme yang terus berulang sehingga biaya logistik pun jadi membengkak seperti itu. Mas, kalau itu tadi kan dari sisi supir, kalau sekarang dari sisi pengusaha angkutan barang ini, Mas, ini kan mungkin saja mereka ini sebenarnya untuk odol ini mereka sudah tahu nih, Mas. Karena itu ada tujuannya untuk efisiensi biaya perjalanan, dan itu memang sudah berdasarkan dari keputusan si pengusaha ataupun perusahaan ya, Mas. Artinya memang kalaupun odol ini memang benar-benar diterapkan, harus ada pemantauan juga terkait dengan perusahaannya ini, Mas. Iya, seperti ini prakteknya. Kalau di perusahaan mungkin pihak-pihak perusahaan bisa saling mengawasi satu sama lain dalam proses pengantaran logistik. Ya memang pada akhirnya ini akan lebih makan banyak biaya juga buat mereka untuk kemudian melakukan pengawasan tersebut. Tentu tapi mimpinya sama, memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan lain. Oleh karenanya pengusaha pun juga meminta adanya diskusi yang lebih mendalam lagi, dan juga hasil kajian-kajian yang setidaknya bisa mereka terima. Karena memang begini, jika seandainya sebuah truk membawa logistik dengan muatan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di odol, terus kemudian mereka melakukan pengantaran, sementara si perusahaan lain melakukan pengantaran logistik dengan jumlah muatan yang melebihi, dan ketika sama-sama bertemu di jalan lalu bertukar informasi, kan ada hal-hal yang menimbulkan iri satu sama lain. Ketika saya dari perusahaan A, backing saya A, B, C gitu, terus dia bisa bawa muatan yang berlebih, sementara si lawan bicaranya hanya cuma membawa muatan yang sesuai dengan ketentuan, ya tentu ada
iri yang kemudian membuat persaingan jadi tidak sehat. Oleh karenanya pengusaha pun juga harus ditegaskan lagi bahwasanya praktik odol bisa merugikan semua pihak. Bukan cuma sekedar pengguna jalan, tapi juga bisa menimbulkan iri di antara pengusaha yang lain. Ya, makanya aturan ini harus simultan diterapkan dan semua pihak juga harus terlibat. Dan masyarakat pun juga diharapkan bisa ikut berkontribusi untuk memberikan masukan maupun pengawasan terhadap proses penerapan zero odol tersebut. Mas, kita tahu penerapan zero odol ini memiliki tujuan yang bagus terkait dengan keselamatan baik pengemudi maupun pengguna jalan lain. Tapi lagi-lagi kemarin yang menjadi persoalan adalah terkait dengan efisiensi biaya ataupun efisiensi tarif ini. Seberapa berpengaruhnya ini, Mas, terkait dengan odol dan juga harga-harga mungkin kebutuhan bagi pengangkut kebutuhan pokok? Apakah memang nantinya kalau memang benar diterapkan zero odol, ini juga akan berpengaruh terkait dengan peningkatan harga di masyarakat, Mas? Bukan cuma zero odolnya ya, tapi ini juga berkaitan dengan proses pengantaran logistik antar wilayah yang juga melibatkan angkutan udara maupun angkutan laut. Ini yang juga harus dibenahi. Jadi ketika menerapkan zero odol nanti benar-benar diterapkan, sejumlah komponen-komponen lain yang juga berperan dalam proses pengantaran logistik juga tetap harus dibenahi secara menyeluruh. Karena sebagaimana kita tahu, dalam proses pengantaran antar pulau berarti kan ada pengantaran via angkutan yang melintas di laut kan, berarti secara nggak langsung ini ada pihak pelabuhan dan syah bandar dan sebagainya kan. Ini yang harus juga didisiplinkan agar tidak kemudian dalam prosesnya itu melakukan penundaan-penundaan dalam proses pengangkutan logistik atau enggak angkut muatan ke dalam kapal. Ini yang juga harus berjalan secara simultan. Jadi bukan cuma zero odol saja yang diterapkan, tapi juga pihak-pihak lain yang masih terkait dengan proses pengangkutan logistik ini juga harus diterapkan aturan yang tegas. Karena memang kita lihat dalam sejumlah momen ada penumpukan barang atau enggak penumpukan kendaraan yang ingin melintas menyeberangi antar pulau. Ini yang akhirnya terjadi sebuah penumpukan dan kemudian menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Dan ketika kemacetan itu terjadi, pengguna jalan lain juga terganggu. Berarti secara nggak langsung harus ada pembenahan secara sistem yang lebih menyeluruh lagi. Jadi ketika zero odol ini diterapkan, semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan logistik ini juga bisa bersama-sama menerima dan juga mendapatkan tanggung jawab baru untuk kemudian menjalankan fungsinya masing-masing. Baik itu yang ada di pelabuhan maupun yang ada di jalan raya, termasuk juga aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan terhadap aksi premanisme di truk-truk yang mengangkut logistik ini seperti itu. Terkait dengan aksi premanisme pungli, ini kan sepanjang perjalanan ini para pengemudi truk pengangkut logistik ini kan akan menemui mungkin ada dari oknum, ada dari preman-preman memang yang memang bisa dibilang akamsi tersebut, dan ini perlu satgas tersebut untuk lebih bekerja lebih ekstra atau seperti apa, Mas? Iya tentunya, karena memang begini, kita lihat ya, ini saya mengambil contoh di wilayah Kabupaten Tangerang, itu ada sebuah jalan yang saya tidak ingin menyebutkan secara spesifik jalannya ya, tapi ada tempat yang memang sudah dibatasi jalan tersebut, tonasenya yang melintasi itu berapa ton, untuk kemudian dia juga sudah memberikan portal di buat kendaraan-kendaraan yang besar agar tidak bisa melintas. Namun portalnya itu disengajain untuk diangkat. Oh, bisa diangkat. Iya, bisa diangkat dan untuk momentum tertentu itu bisa ditutup kembali, mungkin ketika ada pengecekan atau bagaimana,
tapi itu bisa diturunin terus kemudian di jam-jam tertentu itu bisa diangkat. Nah ini berarti secara nggak langsung kan ada praktik yang kemudian menyebabkan bahwasanya melegalkan kendaraan-kendaraan bermuatan tonase berlebih untuk bisa melintas jalan yang sudah ditentukan. Ini yang akhirnya harus ditegakkan di aturannya agar pengguna jalan lain bisa mendapatkan kenyamanan. Seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Simpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan wacana penerapan zero odol pada tahun 2026. Mas Bayu, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana sudut pandang dari sopir truk, tapi kalau kita melihat atau kita dari sudut pandang pemerintah, ini kan ada Menteri Perhubungan Budi Purwagandi yang menegaskan bahwa penanganan odol ini tidak bisa ditunda lagi. Dirinya kan melihat dari catatan kecelakaan yang melibatkan odol ini bahkan hampir mencapai 30.000 kasus pada tahun 2024, dan ini menunjukkan bahwasanya penerapan zero odol ini tidak bisa ditunda lagi sampai ke tahun sebelumnya. Kalau melihat dari kacamata pemerintah seperti apa, Mas? Ya, memang ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sebagaimana kita tahu, kasus truk odol ini kan ketika dia terjadi sebuah kecelakaan, penyebabnya kan macam-macam. Mulai dari patah as, terus kemudian ada ban pecah, yang remblong, yang terakhir kita pernah tahu di gerbang tol Ciawi itu ada kecelakaan yang menewaskan satu keluarga yang ya cukup memilukan juga karena memang itu truk yang mengangkut muatan air galon ya itu mengalami remblong terus sehingga akhirnya menabrak mobil yang saat itu sedang ingin membayar pintu tol ya kan, pada akhirnya menimbulkan sebuah tragedi yang memilukan. Ya, ini menjadi catatan tersendiri untuk kemudian pemerintah setidaknya mempertimbangkan untuk segera menerapkan aturan zero odol ini. Dan angka kecelakaan jika seandainya bisa ditekan lewat aturan tersebut, tentu akan memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan lain. Tinggal bagaimana praktiknya ini bisa ditegakkan disiplin yang lebih ketat lagi dan bukan hanya menyasar bagi para pengguna logistik ya, baik itu perusahaan, supir maupun penyewanya, tapi juga dia pengguna jalan lain yang kemudian setidaknya bisa menerapkan aturan disiplin dalam proses berkendara di jalan raya. Namun juga di balik itu zero odol juga punya implikasi dengan masalah-masalah lain terkait masalah dunia logistik. Sebagaimana kita tahu iklim logistik di Indonesia ini cukup tinggi juga, mulai dari masalah distribusi logistik makanan maupun bahan pokok, terus kemudian ada distribusi logistik yang terkait tambang, ya kan, terus barang-barang manufaktur hingga logistik belanja jual beli online ini yang pada akhirnya membuat sebuah iklim logistik di Indonesia ini cukup seksi dan cukup atraktif juga. Oleh karenanya penerapan zero odol ini harus segera diterapkan agar tidak lagi menimbulkan sengkarut yang jauh lebih pelik lagi di kemudian hari. Seperti itu. Dan ini pemerintah juga mengatakan bahwasannya ini tidak akan ada lagi penundaan karena kalau kita melihat juga ini sudah disepakati dari tahun 2017. Namun
faktanya sampai tahun 2025 memang masih ada banyak odol di jalan raya di Indonesia. Namun di satu sisi pemerintah juga masih membuka ruang diskusi terkait dengan terhadap beberapa pihak atau stakeholder terkait untuk membicarakan penerapan ini. Namun lagi-lagi ini akan dengan tegas tidak akan ditunda lagi, Mas. Iya, ruang diskusi ini kita harap bisa menjadi sebuah corong bagi pihak-pihak terkait yang merasa jika aturan tersebut dilaksanakan akan memberikan dampak yang negatif terhadap mereka. Ini setidaknya bisa segera dilakukan oleh para pihak-pihak terkait ya, terutama para pengusaha maupun pihak serikat pekerja dari para supirnya. Dan dua elemen ini kan menjadi salah satu komponen yang memang menjadi pelaksana paling sering untuk di bidang logistik, dan ini yang tentunya sangat-sangat menjadi pengguna dari atau enggak pihak yang paling terdampak dari adanya penerapan zero odol tersebut. Sementara pengguna jalan yang lain atau enggak penikmat jalan yang lain juga tentu akan berimbas dengan adanya penerapan zero odol tersebut kan. Makanya sejumlah pihak, semua pihak yang memang merasa berkepentingan untuk kemudian memberikan masukannya kepada pemerintah, ya kita harapkan mereka bisa mendapatkan ruang yang sesuai, yang cukup untuk kemudian menyuarakan apa yang ingin mereka utarakan. Sebagaimana kita tahu, masalah-masalah dalam proses penyaluran logistik ini kan ya sebenarnya seperti aliran darah aja ya. Kalau seandainya ada yang tersumbat, tentu kemudian di bagian tubuh yang lain akan menimbulkan masalah. Ya itulah iklim logistik yang ada di Indonesia. Bila seandainya ada salah satu proses yang memang kemudian mampet atau macet, ya tentunya di wilayah yang lain tentu akan terganggu stabilitasnya. Ini yang kita harapkan. Semua pihak bisa merumuskan bersama-sama aturan penerapan zero odol tersebut agar sama-sama memberikan keuntungan. Toh sebagaimana kita tahu di negara-negara maju juga proses logistiknya bisa berjalan dengan baik dan itu meningkatkan ekonomi mereka ya kan. Dan memang proses logistik ini sangat penting buat masyarakat, sangat penting buat negara untuk kemudian bisa bersama-sama membangun negara ini menjadi sebuah negara yang jauh lebih maju lagi seperti itu. Artinya memang seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan bahwasannya penerapan zero odol pada tahun 2026 ini tidak bisa ditunda lagi karena ini kaitannya dengan keselamatan, dengan nyawa. Artinya tidak ada kompromi dengan hal tersebut meskipun memang saat ini pemerintah masih membuka diskusi peluang diskusi selebar-lebarnya terkait dengan stakeholder terkait untuk membicarakan hal-hal yang mungkin bisa dirundingkan lagi di luar dari penetapan odol ini, Mas. Ya, sebagaimana kita tahu ini dari beberapa peristiwa yang kita lihat beberapa bulan terakhir ya, kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh truk dengan muatan tonase yang berlebihan. Ini kan membawa korban yang nggak cuma sedikit, ya kan? Baik itu bis yang mengangkut banyak penumpang, terus kemudian mereka mengalami sebuah kecelakaan, baik itu masalah remblong dan sebagainya. Terus juga ada truk yang melebihi tonasenya yang kemudian mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan banyak korban. Ini yang tentunya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat dan setidaknya mendisiplinkan pihak-pihak terkait yang memang terlibat dalam proses penyaluran logistik. Dan sekali lagi yang Sinpo ID ingin tekankan, proses penerapan zero odol ini juga harus dibarengi oleh pengawasan dari masyarakat maupun penegakan hukum dari aparat. Karena memang ternyata ada keluhan yang ditimbulkan sehingga membuat supir merasa tertekan karena memang sejauh ini masih ada praktik-praktik pungli maupun premanisme yang terjadi di jalan raya. Ini yang cukup miris. Jadi harus ada penindakan maupun penegakan tata tertib yang dilakukan secara simultan agar semua pihak ini
bisa mendapatkan benefit dari adanya penerapan zero odol tersebut. Mas, di satu sisi tadi kita sudah berbicara terkait dengan dari sisi pengusaha, kemudian sopir dan juga pemerintah. Namun kalau kita melihat juga ini harus ada peran serta dari publik atau masyarakat umum yang di sini adalah sebagai konsumen ataupun pengguna dari barang-barang logistik tersebut, yang mereka juga harus paham bahwasannya kalaupun nantinya ada perbedaan harga itu apakah sesuatu yang wajar atau sebenarnya penerapan odol ini tetap bisa dilakukan tanpa mempengaruhi harga di masyarakat, Mas. Salah satu contohnya mungkin dengan benar-benar memberantas pungli dan juga premanisme di jalan, sehingga meskipun ini sesuai dengan tonase tapi tidak mengurangi ataupun tidak menambah biaya ini, Mas. Ya. Publik juga kita harap bisa berperan untuk kemudian memberikan masukannya bila seandainya kebijakan ini nanti diterapkan. Karena memang sejauh ini kita bisa belum melihat bagaimana publik untuk memberikan respon terkait kebijakan tersebut. Setidaknya dalam proses penerapan yang sudah dilakukan secara berkala ini, yang bisa menjadi catatan Sinpo ID adalah bahwasanya pemerintah ingin memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan, bukan hanya pengendara truk besar saja, tapi juga seluruh pengguna jalan yang melintas di wilayah yang dilalui truk besar tersebut untuk tetap nyaman dalam berkendara dan memberikan keselamatan. Dan ini kita juga ingin ada kajian yang lebih mendalam lagi terkait masalah penerapan biaya yang dibebankan bagi proses pengangkutan logistik. Apakah nantinya akan bisa menekan atau tidak dengan adanya zero odol ini? Ini harus kita kaji lebih lanjut lagi ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Bila seandainya yang tadi yang menjadi catatan besar adalah praktik pungli dan premanismenya ini juga harus dihilangkan. Jadi supir tidak lagi menjadi pihak yang paling terdepan untuk kemudian menerima ya dalam tanda kutip ini ya siksaan, tekanan dari semua sisi. Karena memang dia ditekan dari harga, terus kemudian mungkin ada proses pengiriman harus tepat waktu dan sebagainya, sementara di jalanan mereka kena pungli. Dan tuntutannya pun jadi jauh lebih kompleks lagi terhadap supir sebagai pelaku, ya kan. Mereka kan yang memang paling depan untuk kemudian melaksanakan kebijakan odol ini kan. Jika seandainya mereka tidak diberikan ruang untuk kemudian bersuara, ya kasihan untuk pihak supirnya. Karena memang serikat pekerja supir ini memang menjadi sebuah elemen penting yang paling di depan untuk kemudian bisa menerapkan disiplin terkait zero odol tersebut. Tapi di sisi dari penerapan zero odol ini tentu harus ada kolaborasi menyeluruh dari semua pihak, dari pemerintah, kemudian dari sopir dan juga dari pengusaha tersebut, terutama mungkin dalam hal pengawasan armada. Karena kita tahu mungkin kecelakaan-kecelakaan yang terjadi selama ini faktornya memang tidak serta-merta dari odol tersebut, tapi justru dari kendaraan yang mungkin kurang layak, bahkan beberapa human error dan sebagainya. Ya karena memang ini lebih sangat kompleks ya. Kalau kita bicara masalah terkait lalu lintas jalan raya yang selama ini kita lihat, ini cukup kompleks juga ya. Bukan hanya sekedar zero odol saja, tapi juga ada komponen-komponen lain yang setidaknya berperan untuk bersama-sama menjaga keselamatan dalam proses berkendara. Ya, jadi ya yang tadi saya bilang bukan hanya zero odolnya saja yang diterapkan, tapi semua aturan yang berkaitan dengan proses penyaluran logistik maupun peraturan terkait lalu lintas yang ada di jalan raya. Jadi yang diperketat itu selain zero odol juga disiplin dalam berkendara di jalan raya, karena memang pada akhirnya para pengguna jalan juga yang mendapatkan kenyamanan, mendapatkan benefit, lebih mendapatkan keselamatan juga, sehingga mereka bisa bersama-sama menikmati fasilitas jalan dengan tidak saling mengganggu satu sama lain. Contohnya seperti ini,
bila seandainya ada sebuah kendaraan yang memang dalam proses perawatannya secara pribadi ini kurang baik. Kemudian dia berkendara di jalan raya bertemu dengan truk yang memang sudah menerapkan disiplin zero odol. Terus kemudian kendaraan tersebut terjadi masalah dan menyebabkan truk yang sudah menerapkan disiplin ini dengan baik terus juga ikut terlibat kecelakaan, berarti kan yang salah bukan truknya, tapi ada komponen lain. Oleh karenanya ada peraturan yang juga harus diterapkan secara menyeluruh agar sama-sama penggunaan jalan raya ini bisa memberikan manfaat dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna yang lain. Seperti itu. Ini kan 2026 dianggap realistis untuk penerapan zero odol ini. Tapi memang meskipun tadi pemerintah juga tidak akan ada pengunduran lagi, atau tidak akan diundur lagi. Tapi kalau kita berandai, kalau misalkan tidak terrealisasi di 2026 dan itu berpotensi untuk mundur lagi, apa resiko terbesar yang mungkin dialami baik semua pihak terkait dengan dimundurkannya atau tidak jadinya zero odol ini, Mas? Resiko terbesar bila seandainya zero odol ini terpaksa terlambat untuk kemudian diterapkan secara nggak langsung, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerapan ini merestui bahwasanya angka kecelakaan yang akan terjadi ke depannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Itu resiko terbesarnya. Akan banyak nyawa yang terancam bila seandainya penerapan zero odol ini terpaksa terlambat lagi. Sebagaimana kita tahu sejauh ini ada angka kecelakaan yang cukup tinggi dan itu juga melibatkan kendaraan-kendaraan yang odol tadi kan. Berarti secara nggak langsung bila seandainya penerapan disiplin terkait zero odol tersebut terlambat, ya ini nyawa hitungannya. Ini urusannya bukan sekedar harga lagi, tapi urusan kemanusiaan. Karena memang zero odol ini mempunyai implikasi yang cukup kompleks dalam proses tatanan lalu lintas yang ada di Indonesia. Dan sebagaimana kita sudah bicarakan sebelumnya, bukan cuma zero odolnya saja, tapi juga iklim logistik yang juga terkait dengan proses pengiriman ini juga harus dilakukan pendisiplinan. Jadi kemacetan pun juga bisa mengakibatkan kecelakaan ya kan. Walaupun kendaraannya diam, tidak bergerak, tapi kan ada potensi kendaraan lain yang mendekat kendaraan yang diam tersebut untuk kemudian terjadi sebuah kecelakaan kan. Karena memang biasanya tidak terjadi kemacetan, terus kemudian macet, ada hal yang pada akhirnya tidak kita harapkan terjadi. Misalnya biasanya bisa melintas dengan kecepatan tinggi terus tiba-tiba macet, ya kita nggak tahu di jalan terus kemudian terjadi sebuah kecelakaan. Ini harus menjadi sebuah perhatian. Jadi yang kita harapkan zero odol ini bisa diterapkan dengan baik, terus kemudian semua pihak bisa menerima, dan bukan hanya sekedar zero odolnya saja yang diterapkan, tapi aturan-aturan lain yang berkaitan dengan masalah logistik itu juga bisa didisiplinkan untuk kemudian masyarakat, semua elemen bisa sama-sama menerima dan mendapatkan benefit yang positif dari penerapan zero odol tersebut. Artinya memang butuh kerjasama dari semua pihak, pemerintah, kemudian pengusaha, sopir, dan juga masyarakat termasuk media untuk mensosialisasikan terkait dengan transisi zero odol agar penerapan zero odol di tahun 2026 ini bukan lagi sekedar wacana, tidak ada lagi penundaan dan sudah benar-benar diterapkan sehingga masyarakat bisa lebih nyaman ketika berkendara di jalan raya, tidak melihat lagi truk-truk ataupun muatan-muatan yang melebihi dari kapasitas. Betul. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir dan juga membahas tema kita pada hari ini terkait dengan penerapan ataupun rencana penerapan zero odol di tahun 2026. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.